Pada episode sebelumnya, kapal The Rotterdam meledak karena Raka menyulut bahan bakar dengan ajian Braja Musti yang ia miliki. Hal itu ia lakukan demi membunuh Ki Wong yang sudah dirasuki oleh Jenglot. Perlahan, kapal The Rotterdam tenggelam. Banyak para penumpang yang melemparkan dirinya sendiri ke tengah laut untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Anna masih terombang-ambing di atas petinya Duloh. Dia menangis sambil memanggil ibu dan ayahnya yang sudah mati di kapal The Rotterdam. Anna sangat ketakutan saat menyaksikan kapal yang begitu besar tenggelam perlahan. Dan tak lama kemudian, ada seseorang yang muncul dari dalam air. Ternyata itu adalah Ki Wong. Rupanya dia bisa selamat dari ledakan tadi. Jenglot yang ada di dalam tubuhnya benar-benar membuat Ki Wong jadi sangat kuat. Dia tersenyum mengerikan pada Anna. Perlahan, Ki Wong mendekat pada anak itu. Dia akan membunuh Anna dengan cara menggigit lehernya. Anna pun berteriak sekencang mungkin. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Anna menundukkan kepalanya sambil terus berpegangan pada peti Duloh. Dan sesaat sebelum Ki Wong berhasil meraih Anna, tiba-tiba saja kalung keris milik Anna mengeluarkan cahaya merah seperti api. Ki Wong pun terkejut melihat keris itu. Lalu secara ajaib ada ombak besar yang menyapu mereka berdua. Anna terus berteriak sambil berpegangan dengan sangat erat. Sementara Ki Wong terpental jauh dari Anna. Singkat cerita, keesokan paginya, Anna terkapar di sebuah pantai. Ombak di pantai itu tampak tenang. Sejauh mata memandang, hanya terlihat bentangan pantai yang sangat panjang. Kedua mata Anna tertutup. Kulit di jari tangannya mengkerut karena kedinginan. Namun tampaknya anak itu masih hidup. Dadanya turun naik menandakan kalau dia masih bernapas. Kalung keris juga masih ada di lehernya. Keris kecil itulah yang semalam menyelamatkan Anna. Kemudian terdengar suara langkah kaki seseorang yang mendekat. Tampak seorang lelaki tua berdiri sambil memperhatikan Anna. Lelaki itu bernama Abah Gogoh. Dia membawa joran yang terbuat dari bambu dan juga ember kecil yang terisi ikan. Abah Gogoh meletakkan alat pancingnya di samping Anna. Dia mendekatkan telinganya pada anak perempuan itu. Terdengarlah suara detak jantung di dadanya Anna. Abah Gogoh pun segera membopong tubuh anak itu. Ia akan membawanya ke rumah. Namun, saat hendak pergi membawa Anna, tanpa disengaja ia melihat sebuah peti. Itu adalah petinya Pocong Duloh. Abah Gogoh berhenti sejenak. Dia memperhatikan peti tersebut. Kemudian, ia pergi begitu saja. Bagi Abah Gogoh, peti itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan anak perempuan yang ia temukan di pantai. Anna dibawa ke sebuah gubuk yang tak jauh dari pantai. Gubuk itu berada di tengah-tengah tanaman pandan dan hanya berdiri sendiri. Tak ada gubuk atau rumah lainnya di sana. Dia merasa tidak nyaman tinggal di desa Pasir Waringin. Lalu Abah Gogoh pun memilih tinggal sendirian di gubuk sederhana yang ia bangun sendiri. Pekerjaannya adalah pencari ikan, lalu hasilnya ia jual pada tengkulak. Di gubuk itulah Abah Gogoh hidup sebatang kara. Istrinya sudah meninggal sejak lama. Tak ada barang-barang istimewa di gubuk Abah Gogoh. Di dalam sana hanya ada dipan bambu, tikar rombeng, dan satu kamar. Anna diletakkan di atas dipan yang hanya beralaskan tikar butut. Lalu Abah Gogoh bergegas kembali ke pantai untuk mengambil peti yang terdampar di sana. Abah Gogoh menyeret peti tersebut ke gubuknya. Dan setibanya di depan gubuk, ia berusaha mencungkil peti Duloh dengan golok. Abah Gogoh sempat kesulitan karena peti itu dipaku dengan sangat kuat. 1 jam kemudian, akhirnya Abah Gogoh berhasil membuka peti tersebut. Dia kaget karena di dalamnya ada seonggok tubuh manusia yang dikafani. Juga ada keris yang tertancap di tubuhnya itu. Buru-buru Abah Gogoh menutup kembali peti Duloh lalu menyeretnya ke dalam gubuk. Peti itu ia letakkan di sudut dapur. Sebenarnya Abah Gogoh tidak tahu menahu soal Duloh karena dia jarang berbaur dengan masyarakat. Abah Gogoh meraih kembali alat pancingnya lalu bergegas ke pantai. Dia harus segera mendapat banyak ikan agar bisa beli beras untuk hari ini. Sore pun tiba, Abah Gogoh kembali dari pantai. Dia sudah menukar hasil tangkapannya hari ini dengan beberapa batok beras. Sejenak, ia melihat pada Anna yang masih tak sadarkan diri di atas dipan. Segera Abah Gogoh menyalakan tungku perapian untuk memasak nasi dan membakar ikan. Dan tak lama kemudian, terdengar suara batuk. Itu Anna.
Dia sudah siuman. Buru-buru Abah Gogoh menghampirinya. Lelaki tua itu menggerak-gerakkan kedua tangannya. Ia menanyakan keadaan Ana dengan bahasa isyarat. Ana sempat kaget sekaligus takut saat melihat Abah Gogoh. Lelaki tua itu tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana pendek. Tubuhnya hitam karena sering terkena matahari pantai. Giginya juga ompong, sementara rambutnya sudah beruban. Ana meringsut mundur menjauh dari kakek tua itu. Dia juga memperhatikan sekelilingnya. Berkali-kali Abah Gogoh menggerakkan tangannya agar Ana tetap tenang. Kakek itu juga berusaha melenguh, mengeluarkan suara yang tidak jelas. "Paman siapa?" tanya Ana dengan wajah ketakutan. Abah Gogoh melenguh sambil menggerakkan tangannya. Dia berkata dalam bahasa isyarat kalau dia menemukan Ana terdampar di pinggir pantai. Tapi Ana tidak mengerti sama sekali. Abah Gogoh terdiam sejenak. Dia yakin kalau Ana telah mengalami kejadian mengerikan di tengah laut. Kemudian kakek tua itu beranjak kembali ke tungku perapian. Dia mengipas-ngipas ikan yang sedang dibakar. Kemudian setelah nasi dan ikan itu matang, Abah Gogoh mengambil piring plastik yang sudah usang. Piring itu sebenarnya tidak layak pakai karena saking usangnya. Ia menyodorkan nasi dan ikan pada Ana. Dengan ragu-ragu, Ana pun mengambil piring itu. Dia memang sangat lapar. Sambil menangis sesenggukan, Ana memakan nasi dan ikan tersebut. "Paman, aku ini di mana?" tanya Ana. Anak itu memang suka memanggil paman pada lelaki yang baru ia kenal. Abah Gogoh menggerak-gerakkan tangannya. Dia memberi isyarat kalau Ana sedang ada di desa Pasir Waringin. Namun tetap saja Ana tidak mengerti bahasa isyarat Abah Gogoh. Abah Gogoh pun garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Dia tampak sedang berpikir. Memang Abah Gogoh ini sudah bisu sejak lahir. Jadi dia berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Lalu mata Abah Gogoh tak sengaja melihat sebuah kalender yang ada tulisan Pasir Waringin. Ia langsung menyodorkan kalender itu ke hadapan Ana. Dan dengan terbata-bata, Ana membaca tulisan dalam kalender tersebut. Sebagai anak orang kaya, Ana memang diberi pendidikan yang khusus oleh ayahnya, sehingga kemampuannya itu melebihi anak-anak kecil di usianya. Dia bahkan sudah bisa mengeja tulisan. Abah Gogoh mengangguk-angguk saat Ana berhasil membaca tulisan di kalender tersebut. Setelah itu, Ana berusaha menggerakkan kedua kakinya. Dia mau turun dari dipan. Abah Gogoh dengan sigap membantu anak itu. Ana pun dituntun keluar dari gubuk. Setibanya di depan gubuk, Ana berhenti. Dia berdiri di antara tanaman pandan yang daunnya tinggi dan besar. Ana memandangi pantai yang ombaknya berdebur dengan tenang. "Ayah dan ibu sudah pergi," ucap Ana pelan sambil menghembuskan napas berat. Abah Gogoh kasihan pada Ana. Dia pun mengelus rambut anak kecil itu. Kemudian Ana dituntun untuk masuk kembali ke dalam gubuk. Lalu Ana naik ke atas dipan dan membaringkan diri. Ana terus-terusan menangis. Dia rindu pada ayah dan ibunya. Hidupnya kini sangat berubah total. Entah Ana bisa bertahan atau tidak tanpa kehadiran ayah dan ibunya. Ana mengecup keris kecil pemberian ayahnya. Tak ada yang bisa Abah Gogoh lakukan. Dia hanya duduk di samping Ana sambil menyaksikan kesedihan anak itu. Malam pun tiba. Abah Gogoh mengambil cangkul lalu pergi ke belakang rumahnya. Dia akan menggali lubang untuk mengubur peti Duloh. Sementara itu, Ana tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kedua orang tuanya. Selang beberapa saat, Ana mendengar suara ledakan dari peti Duloh. Segera anak itu turun dari dipannya dan melihat pocong Duloh berdiri tak jauh dari Ana. Kedua mata pocong itu mengeluarkan cahaya merah. Ternyata malam ini adalah malam satu suro. Duloh pun bangkit kembali akibat mantra yang pernah ditiupkan calon narang. Ana masih tercengang-cengang dengan apa yang dilihatnya. Ia tak pernah melihat makhluk semengerikan itu sebelumnya. Dengan sekejap, Duloh sudah ada di hadapan Ana. Dia hendak memakan anak kecil itu. Namun tiba-tiba saja kalung keris kecil milik Ana mengeluarkan cahaya merah. Pocong Duloh pun terdiam. Lalu ia berlutut di hadapan Ana. "Pergi!" teriak Ana dengan sangat keras sambil memejamkan matanya. Duloh pun seketika saja terbang menembus atap rumbia. Ia tertawa terbahak-bahak sambil mengerang mengucapkan kata getih. Atap gubuk itu bolong diterobos Duloh. Abah Gogoh kaget. Buru-buru dia lari masuk ke dalam gubuknya. Abah Gogoh heran kenapa peti itu kosong. Dia menggerak-gerakkan tangannya berbicara dengan bahasa isyarat pada Ana. Abah Gogoh menanyakan kemana jasad itu pergi. Tapi Ana masih berdiri di sana sambil memejamkan mata.
Dia tidak mempedulikan Abah Gogoh yang sedang panik. Sementara itu, Duloh sudah pergi dari gubuk tersebut. Dia menuju perkampungan warga. Namun, sebelum sampai di perkampungan, Duloh sempat melewati pemakaman umum. Dia pun berhenti di pemakaman itu karena mencium bau darah segar. Di sana ada sebuah kuburan baru. Tadi siang, warga memang baru saja menguburkan orang yang meninggal. Duloh berdiri di samping kuburan tersebut. Dan dengan kesaktian yang ia miliki, perlahan tanah kuburan itu retak lalu bolong begitu saja. Tampaklah seonggok mayat yang masih baru. Kain kafannya juga masih putih. Bau kamper menguar dari dalam kuburan tersebut. Duloh masuk ke dalam lubang kuburan dan ia langsung mencabik-cabik mayat tersebut dengan giginya yang tajam. Wajah Duloh penuh darah. Kemudian dia terbang kembali menuju perkampungan warga karena Duloh mencium bau darah segar di sana. Kali ini penduduk Pasir Waringin benar-benar dalam bahaya. Tak lama kemudian Duloh pun tiba di desa Pasir Waringin. Dia berdiri di antara batang-batang pohon pisang. Malam itu ada 2 orang lelaki melintas. Mereka pun mendengar suara rintihan Duloh. "Getih," lirih Duloh. Kedua orang itu menoleh pada batang-batang pohon pisang. Dan di sanalah mereka melihat pocong Duloh yang berdiri dengan kedua matanya yang menyala-nyala. Kedua lelaki itu kaget kemudian lari terbirit-birit. Tapi tiba-tiba saja leher mereka dililit oleh tali pocong Duloh. Mereka pun diseret paksa. Kedua lelaki itu tidak berteriak karena tali yang mencekik leher mereka sangat kuat. Sehingga menyulitkan mereka untuk berbicara. Dan tak butuh waktu lama, dengan ganas pocong Duloh mencabik-cabik tubuh mereka berdua. Hingga jeroan perutnya keluar. Mereka berdua pun mati dengan sangat mengenaskan. Keesokan paginya, warga menemukan mayat kedua lelaki itu. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga menemukan kuburan yang dibongkar secara misterius. Mayat di dalam kuburan itu acak-acakan seperti habis dimakan binatang buas. Mereka menduga kalau di kampung mereka ada binatang buas. Tapi ada sebagian warga yang berpendapat kalau di kampung mereka sedang ada orang yang menuntut ilmu hitam. Tapi sayangnya dugaan mereka itu salah. Beberapa hari kemudian, korban yang mati semakin bertambah. Hingga pada suatu malam, Duloh kepergok oleh warga sedang mencabik-cabik seorang lelaki. Para warga itu pun lari terbirit-birit. "Itu pasti pocong Duloh," ucap salah satu warga. "Iya, aku pernah mendengar ceritanya. Pocong itu haus darah dan suka membunuh manusia." Suatu malam, warga mendatangi seorang sesepuh desa yang bernama Empu Masud. Dia adalah sesepuh sakti di desa itu. Dialah yang sering mengobati orang kesurupan. Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah panggung milik Empu Masud. Mereka mengetuk pintu rumah itu, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Warga pun heran, lalu mereka pergi ke dapur. Ternyata pintu dapur itu tidak dikunci. Beberapa orang warga masuk ke dalam rumah Empu Masud. Sayangnya, sesepuh itu tidak ada di rumah. Ya, dia memang sudah meninggalkan desa Pasir Waringin dari sejak awal kebangkitan Duloh. Ia dapat merasakan kehadiran pocong Duloh di desa itu. Empu Masud pun sadar diri kalau dia tak akan mungkin bisa mengalahkan pocong Duloh. Oleh sebab itu, Empu Masud kabur dari desa Waringin. Semua warga bingung. Mereka tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Dan tak lama kemudian, ketika warga sedang berkerumun di rumah Empu Masud, tiba-tiba saja terdengar suara pocong Duloh yang menggema di langit. "Getih!" Pocong itu melayang tepat di atas mereka. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam getih.